Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Firdaus, NIM 1911105. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang apa saja sih jenis layanan bimbingan dan konseling pendidikan, yang mana tugas ini diberikan oleh Ibu Miska Zulfa, SPDI MA. Nah, baiklah, langsung saja kita mulai. Pertama-tama kita harus mengetahui apa sih layanan bimbingan dan konseling itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa layanan konseling merupakan layanan yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan serta mengekspresikan diri mereka secara tatap muka dengan guru BK di sekolah, yaitu dengan cara pengenalan pada diri siswa yang akan potensi mereka disesuaikan dengan kebutuhan, bakat, dan minat serta kondisi yang ada di sekolah, dan memberikan bantuan kepada siswa atau konseli yang memiliki sebuah permasalahan yang harus diselesaikan. Layanan dan konseling ini merupakan proses pemberian bantuan yang diberikan kepada siswa atau konseli tadi secara terus-menerus agar tercapainya kemandirian dalam pemahaman diri dan siswa dapat mencapai perkembangan yang optimal. Nah, selanjutnya apa sih jenis-jenis dari bimbingan konseling pendidikan itu? Di sini ada 10 yang akan saya jelaskan kepada teman-teman. Yang pertama itu adalah jenis layanan orientasi. Jenis layanan orientasi ialah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik memahami lingkungan yang baru dimasukinya untuk membantu, mempermudah, serta memperlancar berperan peserta didik di lingkungan yang baru. Dengan kata lain, sebuah layanan ini membantu peserta didik memahami lingkungan yang baru, terutama pada lingkungan sekolah atau madrasah dan objek-objek yang dipelajari, untuk menyesuaikan diri serta mempermudah dan memperlancar peran peserta didik di lingkungan yang baru tersebut. Nah, selanjutnya itu ada jenis layanan informasi. Jenis layanan informasi ini ialah, menurut pendapat dari Nur Ihsan, layanan konseling yang memungkinkan klien menerima dan memahami berbagai informasi yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan klien. Klien dalam arti di sini yaitu siswa atau konseli tadi. Nah, selanjutnya itu ada jenis layanan pembelajaran. Jenis layanan pembelajaran ialah layanan yang memungkinkan peserta didik mengembangkan sikap serta kebiasaan belajar yang baik dan menguasai materi belajar ataupun penguasaan kompetensi yang cocok dengan kecepatan dan kemampuan dirinya, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya. Nah, selanjutnya itu ada jenis layanan penempatan dan penyaluran. Nah, di sini layanan penempatan merupakan layanan untuk membantu individu dalam memperoleh tempat bagi pengembangan potensi yang dimilikinya. Nah, tujuan dari layanan penempatan dan penyaluran ini ialah agar setiap individu mampu mengembangkan dirinya secara optimal sesuai dengan potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh siswa tersebut atau konseli tersebut.
Selain itu juga ada selanjutnya jenis layanan penguasaan konten. Jenis layanan penguasaan konten ialah layanan konseling yang memungkinkan pada klien atau siswa atau konseli tadi untuk mengembangkan dirinya berkenaan dengan sikap serta kebiasaan belajar yang baik. Nah, selanjutnya itu ada yang keenamnya, layanan konseling perorangan. Layanan konseling perorangan ialah layanan bimbingan konseling yang memungkinkan siswa atau konseli tadi untuk mendapatkan layanan langsung tatap muka secara perorangan dengan guru BK tadi. Nah, konseli perorangan ini merupakan upaya layanan yang paling utama dalam penyelesaian masalah pada klien. Selanjutnya itu ada layanan bimbingan kelompok. Layanan pembimbingan kelompok ini ialah layanan yang membantu peserta didik dalam upaya pengembangan pribadi, kemampuan hubungan sosial, kegiatan belajar, karir atau jabatan pengambilan keputusan, serta melakukan kegiatan tertentu melalui adanya dinamika kelompok. Selanjutnya itu ada yang ke-8, layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok merupakan sebuah layanan yang memungkinkan konselingnya secara bersama-sama melalui dinamika kelompok yang memperoleh berbagai bahan dari narasumber tertentu. Yang di sini narasumber tertentunya paling utama adalah dari guru pembimbing itu sendiri. Selanjutnya ada layanan konsultasi. Layanan konsultasi ini merupakan layanan yang membantu peserta didik atau pihak lainnya dalam memperoleh wawasan, pemahaman, serta cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi atau masalah peserta didik. Nah, selanjutnya itu yang terakhir, yang ke-10, ada layanan konseling mediasi. Nah, di sini layanan mediasi ialah layanan konseling yang memungkinkan permasalahan ataupun perselisihan yang dialami oleh siswa dengan pihak lain atau siswa lain dapat ditransaksikan dengan konselor. Konselor di sini yaitu gurunya ya, guru BK-nya sebagai mediator dari permasalahan tersebut. Nah, mungkin itu saja jenis-jenis layanan konseling, bimbingan dan konseling pendidikan yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya ada 10 jenis bimbingan dan layanan konseling pendidikan tadi. Yang dimana pertama itu ada layanan orientasi, yang kedua ada layanan informasi, terus yang ketiga ada layanan pembelajaran, yang keempat ada layanan penempatan dan penyaluran, yang kelima ada layanan penguasaan konten, yang keenam ada layanan konseling perorangan tadi. Nah, yang ketujuh layanan bimbingan kelompok, yang kedelapan layanan konseling kelompok, yang ke-9 ada layanan konsultasi, dan yang ke-10 itu tadi ada layanan mediasi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya berikan kepada teman-teman. Apa saja
jenis layanan bimbingan dan konseling pendidikan tadi. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe.